Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online GKRI Diaspora Kopilas pada hari Minggu ini, dan kita percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita menghadap kemegahan takhta Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, membawa hati dan hidup kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian teramat baik. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Dia baik, dia setia, dia menyertai engkau dan saya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, bawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu. Siapa baik Bapak Ibu? Di dalam hidupku Engkau baik. Teramat baik Kau Tuhanku. Yesusku baik, semangat angkat jempolmu. Teramat Kau baik. Engkau baik, teramat baik. Hey! Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu. Dua jempol diangkat tinggi-tinggi, katakan. Di dalam hidupku Engkau baik. Teramat baik ya Tuhan. Engkau baik. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Engkau baik. Teramat baik Kau Tuhan. Teramat baik. Terimalah korban kami. Ku beri ucapan syukurku kepada Engkau baik. Teramat, Engkau baik. Engkau baik. Teramat. Katakan lagi, Yesus baik. Yesus baik. Yesusku, Kau baik. Yesus baik. Teramat baik. Semua bilang, Yesus baik. Oh, Yesusku baik. Oh, Yesus baik. Yesus baik. Sangat baik Kau Tuhan. Oh, teramat baik. Kasih setia-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari panggil Dia Bapa. Bapa, ku berterima kasih. Ku
kami. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sambil angkat tanganmu katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Yang merasakan kasih Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau katakan Kau Bapa kami yang baik, Kau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, katakan Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa, kami mau katakan kami berterima kasih ya Tuhan. Ku berterima kasih buat setiap berkat-Mu bagi kami. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kami selalu melihat kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari dengan hati yang bersyukur nyatakan, ku naikkan, ku naikkan. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, atas segala kasih setia kemurahan kebaikanmu yang terus mengalir melimpah nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berilah kami hikmat dan pengertian, terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang hamba sampaikan kepada jemaat-Mu pada kesempatan ini dapat menjadi berkat yang meneguhkan, menguatkan, bahkan membangkitkan semangat kami dalam mengiring mengikut Tuhan, dalam mencintai mengasihi Tuhan, dan menyatakan kasih kepada sesama. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan secara penuh ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai mengendalikan hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang menguasai mengendalikan dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu sebagaimana seharusnya, sehingga benar-benar dapat menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan dan mendengarkannya. Oleh karenanya Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapilah setiap jemaat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan, sehingga masing-masing kami sama-sama kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya membawakan kebenaran firman Tuhan untuk kita, khususnya kepada GKRI Jemaat Kopilas, dengan judul Berkat di balik masalah dan kesulitan hidup. Sekali lagi, berkat di balik masalah dan kesulitan hidup. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 18. Demikianlah bunyinya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat bacaan kita kali ini adalah bagian dari surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Yang unik dan sangat luar biasa dari surat ini adalah Paulus menulis suratnya ketika ia sedang berada dalam penjara di Roma. Meskipun demikian, nuansa yang mewarnai seluruh isi surat ini tidak ada menunjukkan sikap pesimis, bersungut-sungutan, apalagi kecemasan dan keputusasaan Paulus. Tidak, saudaraku. Justru sebaliknya, ketika kita jeli dan teliti memperhatikan seluruh isinya, ada 4 pasal, maka nuansa sukacitalah yang sedang dituliskan dan ditebar oleh Rasul Paulus yang sedang berada dalam penjara kepada jemaat Filipi yang berada di luar penjara.
Bahkan sampai ada 16 kali diulang kata-kata yang identik. Sukacita, sukacitaku, bersukacita, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sangat jelas menunjukkan sekaligus menjadi garansi atau jaminan bagi kita bahwa pertama, meskipun kita sedang berada di dalam pergumulan, masalah dan kesulitan hidup, hal itu tidak menjadi alasan dan penghalang bagi kita untuk menebarkan, menularkan, atau menghadirkan sukacita kepada orang lain. Misalnya, suami yang punya pergumulan dalam pekerjaan. Saya mau kasih tahu dalam konteks Alkitab, dalam kaitan dengan bacaan kita pada kesempatan ini, ternyata saudaraku, tidak menjadi penghalang bagi seorang suami untuk menebarkan dan menularkan sukacita kepada istri dan anak-anaknya. Demikian juga dengan seorang istri yang memiliki tugas tanggung jawab yang berat dalam keluarga, juga tidak menjadi penghalang bagi dia untuk bersukacita dan sekaligus menularkan sukacita kepada suami dan anak-anaknya. Yang kedua, sukacita orang Kristen tidak pernah ditentukan oleh situasi, kondisi dan keadaan yang sedang terjadi dan menimpa hidup kita. Tetapi sukacita oleh karena kita menempatkan Kristus sebagai tujuan hidup kita adalah satu awasan yang sangat penting ketika Paulus berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus tujuan hidup adalah Kristus. Totalitas keberadaan hidupnya dipersembahkan untuk Kristus dan dipakai untuk pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ayat yang sangat terkenal dari kitab Filipi adalah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya perlu ingatkan kita semua Bapak Ibu, dalam situasi sekarang ini, khususnya pandemi virus corona atau COVID-19 yang masih merebak saat ini, dan kita belum tahu kapan selesainya, kapan badai ini akan berlalu. Kita perlu bersukacita atau kita harus bersukacita. Kenapa saudaraku? Karena sukacita itu sangat penting dalam hidup kita. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya coba bandingkan dalam terjemahan sehari-hari. Dikatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mendorong dan mengingatkan setiap kita, jangan sampai kita lepas dari sukacita dalam hidup. Nehemia 8 ayat 11 berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kegembiraan yang diberikan Tuhan akan menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dalam keadaan tawar hati dan putus asa dalam hidup, maka sebetulnya kita sedang berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya. Tapi ketika saudara dan saya, ketika kita semua sedang berada dalam sukacita karena Tuhan, maka itulah perlindungan kita, itulah kekuatan kita, itulah kemenangan bagi kita. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, apapun situasi kondisi yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, jangan pernah lepas dari sukacita dalam Tuhan. Bahkan Alkitab yang menyatakan secara eksplisit, secara jelas dan terang menerang kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya, tidak ada satu situasi, kondisi, keadaan yang bisa menggerus, bahkan mengikis sukacita orang percaya. Amin, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali di antara kita ada yang berkata, Pak Pendeta, bagaimana di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini?
saya bisa bersuka cita, keluargaku bisa bersuka cita, gereja kami bisa bersuka cita. Untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu, saya mau menunjukkan kepada setiap kita pada kesempatan ini, apa sebetulnya yang dialami oleh Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus hanya dipenjara sekali? Atau Rasul Paulus hanya mengalami di penjara? Tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan, pergumulan yang dialami selain daripada di penjara. Saya perlu menyampaikan ini dan membuka ini kepada setiap kita, supaya mata hati, mata rohani kita tercelik dan terbuka, bahwa kita tidak sedang berjalan sendiri dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan, tantangan, dan kesukaran dalam hidup ini, khususnya berkaitan dengan konteks keadaan kita saat ini. Saya mau mengatakan kepada kita saat ini, Rasul Paulus bukan hanya di penjara. Coba kita bandingkan dengan 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Demikian bunyinya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan kepada kita begini. Paulus adalah seorang Rasul Kristus yang hidupnya penuh dengan kepedihan, dirundung oleh berbagai masalah yang begitu besar dan begitu berat, bahkan datangnya bertubi-tubi. Bagi kebanyakan orang, mungkin juga termasuk kita di antaranya, akan berkata bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan Paulus tampak begitu suram dan kelam, bahkan lebih pantas disebut sebagai kegagalan, bahkan musibah. Nah, sekarang muncul pertanyaan di benak kita. Ada apa dengan Paulus? Kenapa dia mengalami masalah, pergumulan, dan musibah yang sehebat itu? Atau apa yang menjadi penyebab ia mengalami semua kesulitan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita tahu bersama, Paulus mengalami musibah yang datang silih berganti di saat ia berada dalam rencana dan kehendak Allah. Namun, yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, Paulus memiliki sikap yang sangat berbeda ketika menghadapi setiap musibah, kesulitan, dan persoalan dalam hidupnya. Bagi Paulus, musibah dan kesulitan yang terjadi atas dirinya dipandangnya justru mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Dengan kata lain, bagi Paulus ada berkat di balik musibah. Sikap Paulus ini Bapak Ibu Saudara menjadi sikap yang harus kita miliki, contoh dan teladani dalam hidup kita masing-masing, supaya kita kuat dan bisa bersyukur dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Maka kita harus dapat melihat berkat-berkat di balik musibah, kesulitan, dan persoalan yang kita hadapi. Pertanyaannya, berkat-berkat apakah itu? Itulah yang akan kita bahas dari Filipi 1 ayat 12 sampai 18. Yang pertama, Paulus di penjara justru menyebabkan kemajuan Injil. Saya ulangi sekali lagi, Paulus di penjara justru menyebabkan kemajuan Injil. Itu jelas terlihat di ayat 12 sampai 13. Artinya,
kesulitan, masalah, pergumulan, dan persoalan yang sedang menimpa Rasul Paulus justru menyebabkan semakin banyak orang mendengar dan percaya kepada Injil atau kabar baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin? Kenapa bisa demikian? Dari mana jalannya? Saudaraku, saya pikir pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak kali dilontarkan oleh orang-orang Kristen ketika sedang berada dalam kesulitan dan pergumulan hidup. Bagaimana mungkin? Apakah itu juga pertanyaan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih tahu kita semua pada kesempatan ini, ada dua kata penting yang harus kita perhatikan, yaitu kesempatan dan rintangan. Apa maksud saya dengan kedua kata ini? Begini Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup ini pastilah selalu ada kesempatan dan rintangan. Artinya, di tengah-tengah rintangan ada kesempatan, dan di tengah-tengah kesempatan ada rintangan. Sekarang pertanyaan untuk kita fokus kepada yang mana? Apakah kita fokus kepada rintangan, ataukah kita fokus kepada kesempatan? Dalam hal ini, saya mau memberikan contoh yang praktis dan sederhana. Tolong perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di sini ada sebuah gelas. Saya dekatkan ya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat. Tentunya penglihatannya masih jelas ya. Coba Bapak Ibu Saudara memberikan respon dan tanggapan kepada gelas ini. Ini sebuah gelas yang tembus pandang. Ada diisi separuh air. Ya kan? Jelas terlihat ya. Separuh air ya. Oke lah, kita simpulkan separuh air. Nah, perhatikan. Dalam situasi kondisi keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara memperhatikan contoh yang praktis dan sederhana ini. Bagi seseorang yang haus dan dahaga, apakah respon dan tanggapan seseorang terhadap yang saya pegang ini? Gelas berisi separuh air. Bagi seorang yang pesimis, dia akan membahas kenapa ini separuh kosong. Ini dari tengah ke atas. Kenapa separuh kosong? Kenapa nggak penuh? Tapi bagi seorang yang optimis, dia akan berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, masih ada separuh lagi yang bisa sementara menopang saya dalam memuaskan dahaga dan kehausan saya. Dari contoh praktis sederhana ini, mau menyadarkan, mengingatkan kita semua, jangan pesimis dalam hidup. Jangan berpikir negatif dalam hidup. Mari kita optimis, mari kita berpikir positif, mari kita yakin dan percaya, sehingga kita dimampukan untuk fokus melihat kesempatan di tengah-tengah kesulitan, peluang di tengah-tengah rintangan yang ada. Bapak Ibu Saudara, hidup ini seperti seorang peselancar. Ini bagi Bapak Ibu Saudara yang berasal dari Nias. Tentunya saya mendengar informasi bahwa di Nias itu ada pantai di mana gelombangnya begitu tinggi dan orang sering berselancar di sana. Tentunya hambanya Pendeta Patiasa dari Nias, saya pikir tahu tentang hal itu. Tidak mungkin orang berselancar kalau tidak ada gelombang. Atau sulit bagi seseorang berselancar kalau gelombangnya itu rendah atau kecil. Tapi seorang peselancar, dia akan menunjukkan kehebatan, skill dan keahliannya ketika gelombang itu bergulung bahkan tinggi sekali. Sebetulnya kehidupan kita ini seni menunggangi gelombang masalah kehidupan. Semakin besar dan semakin berat pergumulan itu, semakin kita cakap untuk berjalan di atas pergumulan dan persoalan itu. Saya mau kasih tahu, jangan biarkan masalah menimpa kita.
Jangan biarkan kita berjalan bersama dengan masalah, tapi mari kita menunggangi masalah itu untuk kita menuju kepada rencana dan tujuan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Sama seperti Yesus, murid-murid sedang mengalami kepanikan karena perahu mereka mulai penuh dengan air. Oleh karena gelombang yang begitu besar, Yesus sedang berdoa di bukit. Yesus menghentikan doanya ketika Yesus melihat murid-muridnya kewalahan, kesulitan menghadapi badai yang sedang terjadi. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yesus justru berjalan di atas air yang sedang bergelombang, yang sedang bergelora untuk mendatangi murid-muridnya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, ternyata masalah, pergumulan, persoalan yang sedang menimpa kehidupan kita justru menjadi jalan bagi Yesus untuk menghampiri, mendekati, bahkan menemui kita. Amin, saudaraku. Itu sebabnya J. Hudson Taylor pernah berkata, kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang begitu berat dan besar adalah pentas pertunjukan di mana Allah akan mempertontonkan kuasanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan fokus kepada rintangan, jangan fokus kepada kesulitan, fokuslah kepada kesempatan, kepada peluang yang Tuhan siapkan di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan apapun yang sedang terjadi bahkan menimpa kehidupan kita. Amin, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus berkata, pemenjaraannya justru menyebabkan kemajuan Injil. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini? Saya mau kasih tahu untuk kita, memang benar Paulus dibawa ke kota Roma sebagai seorang tahanan. Memang benar tangannya dibelenggu. Tapi Paulus pernah berkata di dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius dalam 2 Timotius 2:9, dikatakan demikian, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa setiap 6 jam ada pergantian prajurit penjaga. Jadi dalam setiap harinya Paulus menjalin kontak dengan 4 orang prajurit. Tentunya bukan sekedar kontak untuk mengobrol bagi sang rasul, tetapi itu adalah kesempatan emas baginya untuk menaburkan benih-benih Injil ke dalam hati orang-orang yang bersama bahkan dekat dengannya. Bahkan dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang terjadi? Paulus tidak pesimis, Paulus tidak bersungut-sungut, Paulus tidak menjadi kecewa, tapi justru di balik pemenjaraannya, Paulus bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui hidupnya. Tuhan bukakan peluang dan kesempatan baginya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang dekat dengannya di tengah-tengah dia di dalam penjara. Artinya, justru masalah, kesulitan, persoalan yang dihadapi Rasul Paulus menjadi jalan bagi dia untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Apa aplikasi dan penerapannya untuk kita saat ini? Bapak Ibu Saudara, kesulitan dan masalah, pergumulan yang sedang terjadi saat ini, mari biarlah hal itu membuka mata hati, mata rohani kita, di mana Tuhan membuka peluang, kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang tidak memiliki kepastian di luar sana. Kalau kita bisa jeli melihat, mata hati, mata rohani kita tercelik dan terbuka, kita dapat menemukan maksud yang terbaik dari Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita, Paulus tidak sedang berkata ketika dia di penjara, inilah akhir segalanya, sudah selesai, apa daya
tidak ada lagi yang bisa mau dikatakan. Tidak, saudaraku. Bukan merosot, bukan menurun, tapi yang diberitakan Paulus melalui suratnya kepada jemaat Filipi adalah sebuah progres, sebuah kemajuan, sebuah peningkatan, sebuah kesuksesan dan keberhasilan yang dituai oleh Paulus. Oleh karena dia telah menabur kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah seringkali kita berkata, ketika ada pergumulan dan kesulitan yang sedang melilit menimpa hidup kita, Tuhan, inilah akhir segalanya. Aku akan kalah, aku akan menyerah, aku akan putus asa, aku akan kecewa. Tidak, saudaraku. Percayalah dan pegang teguh di dalam Tuhan. Ternyata jika hikmat Tuhan ada dalam diri kita, jikalau mata hati, mata rohani kita tercelik dan terbuka, Tuhan bisa menunjukkan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang indah dan istimewa, luar biasa di balik dari setiap kesulitan, pergumulan, persoalan yang sedang melilit menimpa hidup kita. Percayalah Bapak Saudara, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, berkat apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada saudara dan saya, kepada kita di tengah-tengah dia di penjara. Paulus di penjara ternyata membuat orang Kristen lain makin percaya kepada Tuhan, bahkan makin berani mengabarkan firman Tuhan. Dengan kata lain, pemenjaraan Paulus ternyata justru mendorong orang-orang percaya yang lain untuk semakin berani memberitakan Injil. Orang-orang Kristen di Roma bukannya mundur, bukannya merosot, bukannya berdiam diri, bukannya pasif, tapi ketika mereka melihat pemimpinnya dibelenggu, justru hal itu semakin memacu, makin memicu mereka untuk meneladani pemimpin rohani mereka, yaitu Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita berpikir kalau ada masalah yang menghadang hidup kita, hal itu akan membawa orang lain ikut-ikutan tidak berdaya, ikut-ikutan menjadi pengecut, menjadi penakut. Tapi ternyata pemenjaraan Rasul Paulus membuat jemaat di Roma semakin teguh percaya kepada Tuhan, bahkan semakin membakar semangat mereka, membuat mereka berkobar dan bernyala-nyala untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran tanpa rasa takut. Bapak Ibu Saudara, ini terbalik-terbalik secara manusiawi, tapi itulah yang terjadi. Sebagai contoh, seorang suami coba dalam keluarga, kalau dia takut, cemas, khawatir dalam hidup ini, maka dia sedang menularkan ketakutan, kecemasan kepada istri dan anak-anaknya. Tapi coba seorang suami sebagai pemimpin, imam dalam keluarga, dia berkata, istriku, anak-anakku, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Tuhan ada bersama dengan kita. Waduh, saudaraku, itu akan mengobarkan semangat kepada istri dan anak-anaknya. Istrinya akan berkata kepada anaknya, nak, kita tidak perlu kecewa, pahit hati, takut, cemas dalam hidup. Karena apa? Coba lihat dulu ayat kita itu. Semangat sekali, berkobar sekali, bernyala sekali. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita datang menjadi seorang inspirator, menjadi contoh dan teladan yang membawa kegerakan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Itu sebabnya secara khusus pesan firman Tuhan ini disampaikan kepada pemimpin-pemimpin gereja, kepada pemimpin rumah tangga. Jangan sampai kita kecut dan tawar hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang mundur, lemah, dan tidak berdaya dalam hidup ini. Mari kita tunjukkan contoh kita sebagai pemimpin yang berkobar, pemimpin yang bernyala-nyala. Maka hal itu akan ditularkan. Spirit itu akan turun kepada orang-orang yang kita pimpin. Ada orang bijak berkata, sejauh mana pemimpin, sejauh itulah jemaat bisa dibawa. Kalau pemimpin orang yang suka bersungut-sungut, maka akan menularkan sungut-sungut kepada jemaat yang dipimpin. Kalau seorang kepala keluarga sering bersungut-sungut, perhatikan, akan menular kepada istrinya, anak-anaknya juga sering bersungut-sungut. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai pemimpin, mari kita berkobar, bernyala, dan bersemangat. Menjadi inspirator yang memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita. Khususnya sebagai pemimpin, memberikan inspirasi kepada orang-orang yang dilayaninya.
Amin, saudaraku. Menjadi inspirator yang membawa dampak kepada orang-orang yang kita layani dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudaraku. Berkat yang ketiga, Paulus di penjara membantunya untuk mengetahui siapa kawan sejati dan siapa lawan. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan ayat 15 sampai 18. Pemenjaraan Paulus ternyata juga menjadi semacam tes untuk mengetahui siapa saja yang berada di pihaknya dan siapa saja yang berseberangan dengannya. Melalui musibah, kesulitan, pergumulan, persoalan kehidupan yang terjadi menimpa dirinya, Paulus akhirnya mengenal siapa kawan sejati dan siapa yang bukan kawan sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun jadi tahu siapa kawan sejati dan bukan kawan sejati di saat kita sedang berada dalam pergumulan, masalah, dan kesulitan hidup. Memang jujur kita berkata, sulit untuk mengenal kawan sejati ketika kita sedang berada dalam posisi yang menguntungkan. Barangkali ada orang yang dekat dengan kita, rindu dan senang bersahabat dengan kita, oleh karena kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan diberkati misalnya. Tapi coba ketika ada sesuatu yang terjadi atas diri kita, hal itu akan menyingkapkan jati diri dari orang yang dekat kepada kita sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak berdaya, di sanalah baru terlihat dengan sangat jelas siapakah sesungguhnya yang menjadi kawan sejati bagi kita. Rasul Paulus ketika dia di penjara, ada orang yang memberitakan Kristus dengan maksud motivasi yang salah, dengan tujuan supaya duka cita Paulus semakin besar di dalam penjara. Tetapi di sisi lain ada orang yang memberitakan Kristus dengan motivasi yang murni, motivasi yang benar, karena mereka tahu bahwa Paulus berjuang untuk berita Injil tersebut. Di sini jelas terlihat, terseleksi, tersingkap, terbuka secara transparan di tengah-tengah Paulus dalam keadaan kesulitan. Terlihatlah siapa kawan sejati dan siapa lawan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh. Tahu nggak dengan laron? Laron itu adalah binatang yang suka hinggap kepada lampu yang hidup, apalagi lampu neon yang panjang. Bisa sampai puluhan, ratusan, ribuan yang hinggap ke sana. Ketika lampu itu menyala, tapi coba lampu itu dimatikan, maka seluruh laron itu lari tunggang langgang meninggalkan lampu yang sudah padam itu. Dalam bahasa Batak ada satu lagu yang sangat terkenal, adong diiba lagu godang do tondongi, molo soada sudedoi mandaubi. Saya yakin Pendeta Yosi, Pendeta Esther, dan Pendeta Patiasa tidak tahu ini. Tapi kalau Pak Robert pasti tahu. Adong diiba labu godang do tondongi, molo soada sudedoi mandaubi. Artinya, kalau ada sama kita, berkat kita berlimpah, banyaklah keluarga, banyaklah pemilik kita. Tapi ketika tidak ada pada kita, orang lain menjauh dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam hal ini saya perlu bersaksi sedikit. Kira-kira 12 tahun yang lalu, saya bersama dengan istri saya memiliki pergumulan dalam hal keuangan. Yang namanya satu keluarga, sisa keuangan kami hanya 10.000. Dan pada kesempatan itu saya berkunjung ke rumah sahabat saya. Saya yakin Pendeta Esther, Pendeta Yosi, dan juga Pak Robert mengenal beliau, yaitu Pendeta Jupen Nenggolan. Saya dan istri saya berkunjung ke rumahnya untuk
berbagi sharing pelayanan, untuk saling mendoakan. Beliau sangat baik menjamu kami untuk makan siang. Setelah itu kita saling mendoakan. Setelah selesai pertemuan tersebut, kami pun hendak berpamitan. Apa yang terjadi? Sebelum kami berpisah, Pendeta Jupen Nenggolan memanggil saya, "Pak Pendeta, mohon tidak ditolak. Saya ada berkat sedikit." Saya pun menerimanya dengan berkata, "Terima kasih banyak ya Pak. Tuhan semakin memberkati Bapak dan keluarga serta pelayanan." Bapak Ibu Saudara, ketika kami sampai di rumah, kami bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Setelah itu kami bukalah amplop yang dikasih oleh hambanya ini. Bapak Ibu Saudara tahu berapa jumlahnya? Apakah 2 miliar? 200 juta? 20 juta? 2 juta? 200 ribu? 20 ribu? 2 ribu? Coba tebak berapa? Sudah termasuk di angka-angka itu tadi. Saya tidak malu menyaksikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak sedang mempermalukan sahabat saya karena memberikan dengan jumlah yang seperti itu. Justru sebaliknya. Apa itu? Saya sangat bangga, bersyukur, berterima kasih bersama istri saya kepada Tuhan. Bahkan kami sampai terharu saat itu. Kenapa? Karena uang kami 10 ribu, ternyata beliau memberikan berkat kepada kami 20 ribu, berarti 200%. Jumlah uang kami saat itu menjadi 30 ribu. Apa yang ingin saya sampaikan melalui kesaksian ini? Saya mau kasih tahu, beliau Pendeta Jupen Nenggolan adalah sahabat sejati, kawan sejati bagi kami saat itu. Kenapa? Di tengah-tengah kami dalam kesesakan, di tengah-tengah kami dalam kesulitan, meskipun saya tidak menginformasikan hal itu kepada beliau, tapi Tuhan, Roh Kudus menggerakkan beliau untuk memberikan berkat kepada kami. Menurut saya, ini mujizat besar yang kami alami. Kenapa, saudaraku? Karena di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan, ada perhatian Tuhan melalui hambanya Pendeta Jupen Nenggolan kepada kami. Inilah sahabat sejati. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang ada di tengah-tengah pelayanan GKRI Jemaat Kopilas saat ini. Dan tentunya sebagai gereja pastilah ada pergumulan, ada hal-hal yang dibutuhkan. Tapi saya mau mengingatkan kepada setiap kita, masalah yang terjadi dalam hidup ini jangan sampai ada di antara kita yang menjauh dari persekutuan, yang menjauh dari tim pelayanan. Ini penting. Semakin berat dan besar pergumulan yang dihadapi oleh gereja, apakah berkaitan dengan masalah pembangunan, masalah untuk program-program yang lain, apa yang bisa kita buat sebagai ungkapan rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan, mari kita lakukan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Itulah yang menunjukkan kita sahabat sejati. Saya yakin dan percaya GKRI Jemaat Kopilas tidak ada yang punya prinsip, kalau ada pergumulan, kesulitan, ada tantangan di sini, udahlah aku pindah saja menjadi GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Saya yakin tidak ada seperti itu, karena telah bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi mari bersama-sama bergandeng tangan satu dengan yang lain. Jangan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ketika beliau dalam penjara. Ternyata ada orang-orang yang mencoba untuk semakin membuat beban berat dari Rasul Paulus semakin bertambah. Tapi puji Tuhan, Rasul Paulus tetap bersyukur dan bersukacita. Karena apa? Biar bagaimanapun Injil Kristus juga yang diberitakan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya untuk kita pada kesempatan ini, adakah kehadiran kita menjadi seorang sahabat sejati di tengah-tengah adanya pergumulan dan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita, oleh para pemimpin kita, oleh gereja kita? Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita adalah orang-orang yang menyenangkan dan membanggakan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Paling tidak ada 3 berkat di balik masalah dan pergumulan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan tentunya ini juga bisa menjadi bagian kita.
Yang pertama, Paulus di penjara justru menyebabkan kemajuan Injil. Yang kedua, Paulus di penjara membuat orang Kristen lain makin percaya kepada Tuhan dan makin berani mengabarkan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Paulus di penjara membantunya untuk mengetahui siapa kawan sejati dan siapa lawan. Kiranya ketiga berkat ini dapat kita terapkan dan aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong masing-masing kami, sehingga kami boleh bijaksana dalam mengaitkan dan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya kami tidak perlu kecut dan tawar hati dalam menghadapi kesulitan, persoalan, pergumulan, masalah dalam kehidupan. Karena kami tahu Tuhan yang menjamin. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan ada berkat-berkat yang kami akan nikmati di balik dari setiap pergumulan itu. Karena kami tahu kami sedang berada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami sedang berada dalam rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di GKRI Jemaat Kepilas. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan, siapapun mereka yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apapun problem, pergumulan, persoalan mereka, Yesus adalah jawaban yang pasti bagi mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai respon kita atas kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan sambil menaikkan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi ada satu yang pasti, yaitu Yesus yang memperkatakan janjinya bagi engkau dan saya. Ya dan amin. Pasti digenapi di dalam hidup kita. Kami bangga memiliki engkau Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. semua yang dikatakan, difirmankannya pasti akan nyanyi lagi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Umat Tuhan, angkat tanganmu bersama, akui Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. semua yang dikatakannya, ucapkan pasti akan digenapi. angkat tanganmu bersama. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tinggi-tinggi angkat tanganmu. Tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji. amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya.
kasih untuk semua persembahan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu hantarkan kepada Tuhan. Dan marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Dan pada hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pandemi virus corona yang belum juga berakhir, kami serahkan setiap pengambil kebijakan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar kebijakan-kebijakan yang diambil semuanya dapat membantu kami untuk keluar dari setiap krisis yang ada. Dan kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis, biarlah mereka juga mengupayakan segala yang terbaik, agar ya Tuhan mereka yang saat ini sedang dirawat karena terkena virus corona, mereka boleh juga mengalami kesembuhan dengan pertolongan yang berasal daripada Engkau. Kami berdoa untuk upaya pemerintah mendatangkan vaksin, biarlah semuanya boleh dilancarkan oleh Tuhan, agar bangsa dan negara kami boleh segera keluar dari pandemi virus corona ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini juga menyelenggarakan ibadah, baik ibadah online maupun ibadah tatap muka. Kiranya ibadah-ibadah yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat kami yang saat ini mengikuti ibadah online ini, biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat kami, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi ya Bapa. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang menghadapi masalah keuangan, Tuhan akan berikan solusi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan berbagai persoalan yang lain, persoalan rumah tangga, juga Tuhan campur tangan ya Bapa, agar mereka boleh keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau taburkan kepada kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Berton Nababan. Biar Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, memberkati keluarganya, juga memberkati setiap usaha dan pelayanan mereka, terlebih saat ini sedang membangun gereja di Bekasi ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, agar proses pembangunan rumah ibadah boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kerinduan kami memiliki tempat ibadah yang permanen. Biarlah Tuhan yang akan menyediakannya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati semua panitia yang ada, agar mereka dapat bekerja dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan gereja-gereja di semua muka bumi, di segala abad, kita ucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji.
Jemaat Tuhan milik Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.